Barik alaihi wa alihi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Ratibul Attas ya, majelis Ratibul Attas, yaitu majelis zikir-zikir yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dinamakan majelis Ratibul Attas ya. Ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala setia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Kita tidak diletakkan di tempat-tempat yang tidak dilihat atau tidak dipandang dengan rahmat Allah, tapi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir. Rasulullah SAW berfirman tentang majelis-majelis seperti ini, majelis zikir. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu sekalian melewati taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ente berhenti, kata Rasulullah SAW. Farta'u, berhenti, duduk dan ambil bekal yang banyak. Bukan sekedar berhenti duduk dengerin, apa ambil. Farta'u itu artinya juga ambil bekal untuk ke depan. Macam mendengarkan mau'izah, mengambil ilmunya, menjalankannya, itu termasuk farta'u. Ditanya sama para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Riyadul Jannah. Maksudnya, kata Rasulullah SAW, hilakul dzikir, yaitu halagah seperti ini yang di dalamnya terdapat mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW juga termasuk zikir. Zikr Allah diawali dengan Allah, berarti kan berzikir mengingat Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hakadha. Jadi harus kita syukuri hal tersebut ya. Sebab yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Seperti ini, majelis-majelis seperti ini itu hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mesti dapat bagian yang banyak dari yang baik dari Allah Ta'ala. Kebaikan dari Allah, itu orang yang dapat hikmah, yang didudukkan di majelis zikir, dapat banyak kebaikan. Maksudnya dapat banyak berkah. Kelihatannya sedikit padahal banyak. Kelihatannya nggak ada padahal banyak. Padahal ada. Nah, itu maksudnya orang yang mendapat ilmu sekalian hikmahnya. Itu orang yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di sini itu didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan untuk bisa duduk di sini, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus terima kasih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapat ilmu dan hikmahnya, maka dia mendapat kebaikan yang banyak dari Allah. Bayangi, dari Allah, dari orang aja banyak kan banyak. Dari Allah berarti, kalau dari Allah yang banyak berarti sangat banyak sekali. Dan terus kita digolongin sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa may dzakkaru illa ulul albab." Itu orang-orang yang pada duduk itu orang-orang yang mengerti, paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak bakalan paham Allah dan tidak berzikir kepada Allah, dan orang yang sering berzikir kepada Allah tidak paham tentang Allah, mesti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak tergantung niat kita, himmah kita, adab kita, istiqomah kita, dan lain sebagainya. Hakadha. Nah, semoga kita mendapat jatah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'in." Rahmatku itu di mana aja ada, kata Allah taala. Di tempat maksiat itu ada rahmatnya Allah. Apalagi di tempat mengingat Allah. Sampai Allah sendiri berfirman apa? Di dalam hadis qudsi, "Ana jalisun man dzakarani." Aku duduk bersama orang yang mengingat aku. Biasanya seperti itu. Nah, bahwa aku bareng rahmatku, karuniaku, pengampunanku. Semuanya ditumpahin sama Allah Subhanahu wa taala di tempat mengingat Allah. Nah, ini semuanya mengingat Allah yang barusan kita baca dari Ratib Attas ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu jasa beliau radhiyallahu taala anhu arda. Rabbi fanfa'na bi barakatil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian kita akan teruskan yang kemarin, yaitu apa? Salawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah salawat apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus yang terus astaghfirullahal azim. Setelah salawat 10 kali ditutup dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim.
terus hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali, terus setelah sholawat kita membaca istighfar. Nah, ini penting semuanya, ini doa dikabul gara-gara di dalam doa itu ada sholawat dan ada istighfar. Doa nggak ngangkat, nggak nyampe ke Allah kalau nggak ada sholawat, nggak ada istighfar. 11 kali kita astagfirullah, astagfirullah. Di dalam hadis dikatakan, beruntung orang di akhirat kelak, ntar buku catatan amalnya, loh kok banyak minta maaf sama Allah, pagi minta maafnya banyak, siang minta maafnya sama Allah tak banyak, atau istighfarnya banyak. Tuba liman kana fi sahifatihi katsirun min istighfar. Beruntung orang yang di catatan amalan di akhiratnya kelak, di timbangannya banyak minta maafnya sama Allah, istighfarnya sama Allah, taubatnya sama Allah banyak, itu orang bakal beruntung. Sebab kenapa? Sebab kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah senang, nggak berhenti senangnya, senang terus sama orang yang nggak berhenti juga minta maaf sama Allah, bertobat kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Jadi orang yang nggak istighfar nggak bakalan bisa suci, nggak bakalan. Orang yang nggak tobat nggak bakalan bisa suci. Lalu yang paling suci, ya, makhluk Allah Nabi Muhammad SAW paling suci itu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kurang 70 kali, di riwayat lain 100 kali. Padahal 1 kali istighfarnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada istighfarnya umat manusia semuanya. Istighfarnya malaikat, istighfarnya Nabi kalah Nabi semuanya. 1 kali Rasulullah istighfar. Padahal jelas di Al-Quran, ya, di surat apa itu? Taubah, ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah Ta'ala, yang tidak menangin semenang-menangnya yang nyata. Inna fatahna, aku telah memenangkan, memenangkan Nabi Muhammad SAW. Laka, untuk kamu seseorang, yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Fathan mubina, kemenangan yang besar. Ya, buktinya sampai sekarang ini Islam ini dari ujung ke ujung. Terusan ayat itu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian kata Allah Ta'ala, ente udah tampunin semuanya, semua dosa ente yang ke depan dan yang berlalu. Ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sallallahu alaihi wa alihi. Makanya Sahibur Ratib menyuruh kita, ini cuman hanya ini aja contoh 11 kali habis maghrib. Istighfar itu banyakin, jangan sampai kurang dari 100. Nabi Muhammad yang nggak ada dosanya 100, lah kok kita 100 juga, kan kurang ajar. Kita harus lebih dari 10.000 kalau bisa. Kalau nggak bisa 1.000. Tapi jangan kurang dari 100 sehari. Minta maaf sama Allah, ya Allah, astagfirullah, maafin Allah, maafin. Sebab dosa yang ente nggak tahu, yang kita nggak tahu ini, ya, itu nggak bisa dihitung. Yang kita nggak paham, nggak kenal, nggak tahu, itu nggak bisa dihitung. Apalagi yang kita ngeh. Bahkan dosa yang kita anggap pahala itu banyak sekali. Kita anggap berpahala, padahal di dalamnya banyak dosa-dosa Allah, kita nggak tahu juga. Ini judulnya di sini, minta maaf pentingnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah. Sahibur Ratib Al-Hikmah, ya, menyarankan kita sehari di dalam ratibnya itu, bukan sehari, setiap baca ratib 11 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ini pentingnya istighfar, minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah ghufran, ya, Allah Maha memberi maaf. Kalau ente minta maaf sama makhluk manusia juga, terus ente bersalah lagi, dimaafin lagi 3 kali, udah berat orang untuk memaafin. Tapi Allah Ta'ala nggak pernah bosan memaafkan orang yang minta maaf sampai orang itu sendiri bosan. Hadis ini loh yang ngomong. Allah memaafkan ente kalau bertobat, tidak pernah bosan sampai ente sendiri yang bosan. Makanya kita tidak boleh bosan atau berhenti untuk minta maaf atau bertobat kepada Allah. Sehingga kita tergolong orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Nah, kalau sudah tergolong orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak berhenti juga mencintai orang itu. Bayangin nanti orang yang beramal soleh, orang baik di mata Allah, kalah sama orang yang maksiat tapi juga nggak berhenti tobat, berhenti minta maaf sama Allah, tobat. Ini orang baik, nggak bermaksiat, sama orang bermaksiat tapi nggak berhenti minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ya, betul-betul tobat kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, nggak berhenti anak nyintai orang itu. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Penting bangun tidur kita suruh minta maaf sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau tidur kita minta maaf, apalagi mau tidur itu istighfar. Ya Allah, hari ini berapa miliar dosa anak, ya Allah.
Satu kebaikannya nggak jelas ya Allah, sholat nggak jelas. Nah, kalau minta maaf terus sama Allah Ta'ala, kita akan dijadikan hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, berarti lo rasa kecil, berarti lo ntar akan dinaikkan seperti kata Ustadz barusan. Apa? Man takabbar wada'ahallahu wa man tawadha rafa'ahallah. Siapa yang takabur akan dibanting sama Allah Ta'ala. Walaupun amalnya banyak, nggak boleh takabur. Takabur milik Allah Ta'ala. Wa man tawadha, orang yang merasa rendah, ya ditunjukkan merasa rendah, minta maaf terus sama Allah. Rendah hati maksudnya. Minta maaf, tobat terus sama Allah, akan diangkat derajatnya. Allah yang ngangkat derajatnya. Ente kalau bos ente ngangkat derajat ente, itu udah keren banget ya. Dari kabak manajer begitu kan ajib. Ini Allah yang mengangkat. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nggak eman-eman Allah Ta'ala. Dan nggak berkurang Allah Ta'ala. Kalau kita ngasih apa aja sama kita nggak berkurang. Ingat-ingat itu. Jadi biar kalau berdoa itu mantep. Allah dengerin dan Allah mudah ngasih doa apa yang ente minta. Sebesar apa yang ente minta. Itu besar di kita, besar di Allah nggak ada yang besar. Sebab Allah Akbar, Maha besar, yang kecil. Kenapa kok nggak langsung dikasih, Beb? Ya kitanya nggak kuat kalau dikasih. Jadi Allah sayang, direm dulu sampai kita kuat untuk menerima. Jadi kadang-kadang kita minta, kalau dikasih kitanya malah jebol, malah jadi sombong. Maka Allah tunda dulu sampai hati kita kuat. Semoga istighfar kita sebelah menjadikan kuat hati kita, kuat iman kita, kuat pemikiran kita tentang yang baik-baik, kuat zahir dan batin kita, sehingga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak dijauhkan daripada amal yang dinamakan istighfar atau meminta maaf kepada Allah. Jadi kita didekatkan terus dengan istighfar dan lebih dekat lagi dengan minta tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tobat kita diterima atas kebesaran, kemuliaan, kedekatan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, atas kemuliaan ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Orang tidak ada yang mendawamkan ratib atas tanpa henti ya. Dawam itu ya terus istiqamah, kecuali orang itu wali. Keren kan? Dawamin doang ratib, wali. Wali apa Beb? Wali Allah. Nah, kata. Sebab itu zikir-zikir luar biasa semuanya fadilahnya. Dan istiqamah kata Allah Taala dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa yang istiqamah kepada Allah, nanti Allah Taala akan kasih ilmu, akan kasih keberkahan yang tidak dikasih keberkahan pada orang yang tidak istiqamah. Walaupun orang baik, orang pintar tapi nggak istiqamah, kalah sama orang yang istiqamah. Walaupun kelihatannya bodoh, kelihatannya nggak bisa baca, kelihatannya nggak bisa, tapi Allah kasih keberkahan luar biasa, umurnya, waktunya, sehatannya, semuanya dikasih keberkahan Allah zahir wa batin. Bahwa kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Taala, keberkahan yang banyak dari Allah Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lahzatin abada azza khalqihi wa rida nafsihi zinata arshihi wa midad kalimatih. Enak kan?